Selamat pagi anak-anak, papa, mama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan masih memperbolehkan kita untuk mengikuti renungan bulan Kitab Suci Nasional. Tema hari ini adalah fokus pada tujuan. Anak-anak, kita setiap hari mengerjakan sesuatu. Setiap mengerjakan sesuatu, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Contoh saja, kita belajar setiap hari, tujuan kita agar menjadi anak yang cerdas, agar kita menjadi anak yang sukses. Sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, baiklah anak-anak, papa, mama, kita awali dengan berdoa renungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau hadir di tengah keluarga kami. Engkau sangat mencintai dan menyayangi keluarga kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami sekeluarga. Berkatilah khususnya orang-orang atau keluarga yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Semoga Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesembuhan dan kesadaran bahwa semua ini untuk memperkuat hidup di dunia ini. Bimbinglah keluarga mereka Tuhan, dan sembuhkan, berikan kedamaian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Dari bacaan Injil Lukas tadi, kita dapat merenungkan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, Yesus mengatakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua punya cita-cita. Ada yang mau menjadi dokter, menjadi programmer, YouTuber, dan masih banyak tujuan yang lain. Untuk apa kita mau mencapai tujuan hidup? Tentu agar kita hidup bahagia. Bahagia bukan berarti banyak uang, tetapi bahagia bisa juga menjadikan hidup ini lebih bermakna bagi orang lain. Untuk mencapai tujuan hidup, kita perlu fokus.
Masalah lalu hanyalah menjadi sejarah untuk kita saat ini, agar dapat melangkah lebih baik di masa yang akan datang. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Barang siapa ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, jika ingin masuk dalam kerajaan surga, hendaknya fokus ke depan mengikuti apa kehendak Tuhan." Apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat melaksanakan kehendak Tuhan? Kita belajar untuk berdoa, mendengarkan suara hati kita, dan sebagainya. Injil hari ini mengajak untuk berusaha fokus pada tujuan kita, baik tujuan sebagai seorang pelajar maupun tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Agar boleh menikmati kerajaan Allah, marilah kita hidup baik dan benar mengikuti perintah Tuhan. Anak-anak yang terkasih, kita refleksikan hidup kita sesuai dengan ajaran Tuhan hari ini. Apakah aku sudah fokus pada cita-citaku dengan rajin belajar? Apakah aku juga sudah fokus pada tujuan hidupku untuk dapat melaksanakan kehendak Tuhan? Aksi kita, aku berusaha untuk lebih fokus dalam belajar meskipun masih dalam situasi COVID-19. Marilah kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah aku agar lebih fokus dalam belajar dan melaksanakan tugas-tugasku. Dengan demikian, aku dapat menjadi anak kesayangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat beraktivitas kembali.